Sore itu, matahari hampir tenggelam di balik hamparan kebun tebu yang luas. Warna langit berubah oranye keabu-abuan, menyelimuti udara yang lembab dan manis. Raffi menepikan motornya di depan pagar besi tinggi yang sudah berkarat, di mana papan tua bertuliskan Pabrik Gula Arjo Winangun. 1928 masih tergantung miring, setengah terlepas dari tembok retak. Ia menatap ke dalam ke arah bangunan besar yang berdiri sunyi di tengah kebun. Dindingnya hitam karena jelaga, atapnya bolong di banyak sisi. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya merinding adalah bau, campuran antara gula gosong dan logam panas. Meskipun pabrik itu sudah puluhan tahun mati. "Mas, kalau bisa jangan lama-lama di dalam," kata seorang pria tua penjaga kebun dari kejauhan. "Kalau dengar suara mesin mulai bunyi, keluar. Jangan tunggu sampai uap naik." Raffi hanya tersenyum kecil. Ia menenteng kameranya, menyalakan senter, dan melangkah masuk melewati celah pagar. Dari dalam, udara lebih pengap, lebih manis, seperti gula yang meleleh di udara. Lantai pabrik ditutupi lapisan debu tebal. Di beberapa sudut masih ada karung-karung gula berwarna kuning kusam, sebagian robek dan isinya mengeras seperti batu. Di tengah ruangan, deretan mesin penggiling besar berdiri membisu roda gigi raksasa, pipa uap, dan tangki besi yang sudah berkarat. Setiap langkah Raffi menggema panjang. Suara klik-klik sepatunya terasa terlalu keras di dalam ruang kosong itu. Ia berhenti sejenak, mendengarkan. Tak ada apa-apa, hanya hembusan angin kecil yang masuk dari lubang atap. Tapi kemudian, di antara kesunyian itu muncul suara samar, krek, kring, kring. Raffi menoleh. Suaranya berasal dari arah mesin penggiling paling besar di tengah ruangan. Ia mendekat perlahan, menyorotkan senter. Roda gigi besi itu bergetar pelan. Padahal kabel-kabelnya terputus, bahkan sebagian sudah meleleh. "Gak mungkin," gumamnya. Ia menunduk, memperhatikan poros mesin. Di lantainya terlihat bekas langkah sepatu berdebu. Tapi langkah-langkah itu baru. Debu di sekitar masih bergeser, seperti baru saja dilewati seseorang. Ia mengangkat kamera dan mulai merekam. Suaranya sedikit gemetar. Dokumentasi visual Pabrik Gula Arjo Winangun. Ada aktivitas mekanik tanpa sumber listrik. Sebelum sempat melanjutkan, suara itu terdengar lagi, lebih keras, seperti logam beradu. Dari balik mesin, keluar hembusan uap panas berwarna putih pekat. Udara berubah, lebih manis, lebih berat. Raffi melangkah mundur satu langkah. Lalu ia melihat sesuatu di dinding belakang. Bekas tangan hitam menempel di sana, panjang dan dalam seperti terbakar. Ia mendekat, menyorot dengan senter. Bekas itu bukan cat, bukan jelaga. Itu seperti kulit yang menempel di batu bata. Detak jantungnya semakin cepat. Ia berbalik hendak keluar. Tapi sebelum melangkah, ia mencium bau lain. Bau daging terbakar yang menyelinap di antara aroma gula gosong. Dan di tengah uap itu, samar, ia mendengar bisikan pelan, "Jangan matikan mesinnya." Udara di dalam pabrik semakin panas. Raffi merasa napasnya berat. Seperti setiap tarikan udara membawa abu halus yang menempel di paru-parunya. Suara mesin berputar makin keras, bergetar dari lantai hingga ke langit-langit. Ia mencoba menjauh dari roda gigi besar itu, tapi langkahnya terasa berat, seolah lantai di bawahnya ikut bergerak. Uap panas mengepul, membentuk kabut putih yang menelan sebagian ruangan. Raffi menyorot ke arah jendela, tapi kaca di sana buram oleh jelaga dan sesuatu seperti bekas tangan yang menempel dari dalam. Ia mengangkat kameranya, merekam dalam panik. Lensa kamera berembun, tapi dari balik kabut, perlahan muncul siluet manusia. 1, 2, 3, kemudian puluhan. Semua berdiri diam, berjajar seperti pekerja pabrik, menunduk tanpa wajah. Raffi memundurkan langkah, tapi mereka tidak hilang. Justru semakin jelas, semakin nyata. Pakaian mereka lusuh, tubuhnya hitam seperti arang, dan beberapa tampak masih mengepulkan asap dari luka terbuka di kulitnya. Lalu dari tengah kerumunan itu, seorang sosok lebih tinggi berjalan ke depan. Ia memakai topi mandor anyaman rotan, wajahnya terbakar sebagian, mata kirinya putih tanpa bola mata. Di tangan kanannya menggenggam cambuk kulit tua yang meleleh di ujungnya. Ia berhenti hanya beberapa meter dari Raffi. Raffi menatapnya dengan senter bergetar di tangan. "Siapa kau?" Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara mesin. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Dari mulutnya yang pecah, keluar suara berat seperti logam tergesek. "Kita belum selesai menggiling." Kata-kata itu menggema dari seluruh penjuru ruangan, seolah setiap mesin ikut berbicara. Alarm tua di dinding tiba-tiba menyala sendiri, berdenting nyaring ting, ting.
ting, seakan menandakan waktu kerja dimulai lagi. Raffi mundur, menabrak karung-karung gula yang tersusun di belakang. Salah satu karung robek, isinya tumpah, tapi bukan gula putih yang keluar, melainkan butiran hitam kecoklatan yang menetes seperti pasir gosong, berbau anyir dan manis di saat bersamaan. Ia melangkah mundur lagi, lalu terpeleset. Saat menatap ke bawah, lantai di sekitarnya basah. Ia pikir itu air, tapi ketika disentuh, rasanya lengket, darah. Darah bercampur tebu yang hancur, menetes dari celah pipa di atas kepalanya. Salah satu pekerja hantu melangkah mendekat, matanya kosong, wajahnya setengah meleleh. Ia membawa karung besar dan melemparkannya ke dekat mesin yang berputar. Karung itu robek terbuka, memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Potongan tangan manusia, jari-jari hitam yang sudah kaku. Raffi menjerit dan berlari menuju pintu belakang. Tapi udara di sekitarnya bergetar, seakan mesin itu hidup dan bernapas. Sosok mandor mengangkat cambuknya tinggi, dan suara keras seperti petir menggema. Semua pekerja tiba-tiba bergerak serempak, menunduk, lalu kembali bekerja, menggiling sesuatu yang bukan lagi tebu. Uap panas mengaburkan pandangan. Di tengah kabut, Raffi mendengar suara berat yang memanggil namanya pelan. "Raffi, bantu kami selesaikan panen ini." Ia menoleh dengan wajah pucat, tapi yang dilihatnya hanya kabut putih bercampur merah. Mesin terus berputar, dan bau gula terbakar kini berubah menjadi bau daging manusia yang dipanaskan. Raffi terhuyung di tengah kabut yang makin tebal. Ruangan itu berubah menjadi neraka uap dan logam. Dinding pabrik bergetar, suara mesin bergemuruh seperti ribuan besi digiling bersamaan. Lampu senter di tangannya berkelap-kelip, lalu mati total. Ia hanya bisa melihat samar lewat cahaya merah yang keluar dari tungku besar di sisi kanan ruangan. Langkahnya terseret, bau daging gosong semakin kuat. Uap panas membuat kulitnya perih, seperti terbakar. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara cambuk itu. Suara yang sama, berat dan kejam, diikuti bunyi roda logam yang berputar tak berhenti. Dalam kegelapan itu, Raffi melihat sesuatu bergerak di lantai. Karung-karung gula yang tadi robek kini bergeser sendiri, isinya tumpah. Ia menyorot kamera ke arah sana, dan di layar terlihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di antara karung-karung itu, tampak wajah manusia. Wajah hitam legam, matanya membeku terbuka, bibirnya merekah seperti sedang tersenyum. Tubuh-tubuh itu tak utuh, sebagian tercampur dengan batang tebu yang tergiling. Dari salah satu karung, sebuah tangan terjulur, masih menggenggam potongan tebu yang meleleh di ujungnya. Raffi terjatuh, napasnya tercekat. Ia merangkak menuju pintu keluar, tapi setiap langkah membuat lantai terasa lebih lembek, lebih basah. Ia menoleh ke belakang. Lantai pabrik kini penuh cairan merah kehitaman yang mengalir dari mesin. Suara logam terus berderak, dan di tengah deru itu, terdengar panggilan lirih. "Kerjamu belum selesai, nak?" Raffi menoleh. Dari balik kabut, muncul sosok mandor itu lagi. Tubuhnya kini lebih jelas, kulitnya melepuh, wajahnya seperti meleleh menyatu dengan besi di belakangnya. Di tangannya, cambuk berapi menyala pelan. Ia berjalan mendekat, langkahnya berat tapi pasti. Raffi memundurkan tubuhnya sampai punggungnya menempel ke dinding. Ia berusaha memohon, "Saya bukan pekerja, saya cuma mau penelitian." Mandor itu menatapnya lama, lalu mengangkat cambuk tinggi-tinggi. "Sekali masuk kau ikut panen." Suara cambuk menghantam lantai, dan seketika uap di sekitar Raffi menyala merah. Ia berteriak, tapi teriakan itu tenggelam dalam suara mesin. Kamera di tangannya terlepas, jatuh di genangan darah. Lensa merekam semuanya. Kabut merah, bayangan pekerja yang terus menggiling, dan di antaranya, sosok Raffi berdiri di barisan mereka. Matanya kosong, tangannya memutar tuas mesin dengan ritme yang sama seperti yang lain. Beberapa jam kemudian, pabrik kembali diam. Tidak ada suara mesin, tidak ada cahaya, hanya aroma gula gosong yang tersisa di udara. Keesokan paginya, warga menemukan sepeda motor Raffi terparkir di depan gerbang pabrik. Kuncinya masih menancap, helm tergantung di setang, tapi tidak ada tanda-tanda kemana pemiliknya pergi. Beberapa minggu kemudian, teman kampusnya yang mencoba membuka file dari kamera Raffi menemukan rekaman terakhir. Dalam video itu, pabrik terlihat terang oleh cahaya merah. Mesin berputar pelan, uap naik dari lantai, dan di menit terakhir, sebelum video terhenti, tampak barisan pekerja berdiri diam menatap kamera. Di barisan paling depan, Raffi berdiri. Wajahnya hitam, matanya kosong, namun senyum lebar mengembang di bibirnya. Sejak malam itu, warga desa bersumpah tak pernah lagi mendekat ke pabrik Arjowinangun. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, mereka tetap bisa mencium bau gula terbakar dan mendengar samar-samar suara roda besi berputar, seolah panen di pabrik itu memang tak pernah berhenti.